ada satu hal yang menarik kalau lu ngikutin kemarin proses drawingnya. Jadi setiap Altintop ngambil bola, halo, selamat hari Jumat teman-teman semua ya. Kembali lagi di channel gua. Kali ini kita akan bahas hasil drawing Liga Champions. Drawing perempat final Liga Champions musim 2022-2023. Ya mungkin lu agak sedikit bertanya-tanya, gue lagi ada di mana? Gue ada lagi di sebuah cafe namanya Kopi Plus Corner ya, di Jalan Benda. Jadi kalau lu mau nonton bola, mau ngopi-ngopi, mau ngebir, bisa datang ke sini. Namanya Kopi Plus Corner, Jalan Benda Raya nomor 14E. Nah, kita kembali ke hasil drawing Liga Champions. Jadi seperti kita semua ketahui, ada 8 tim yang tersisa di Liga Champions musim ini. Yang menarik adalah 3 tim itu adalah wakil dari Italia. Jadi hanya Juve yang tergelincir masuk ke Europa League. Sisanya duo Milan, Inter dan AC Milan serta Napoli berhasil lolos ke perempat final. Kemudian wakilnya Inggris ada 2, Chelsea dan Manchester City. Dari Portugal 1, Benfica atau SL Benfica. Kemudian dari Jerman 1, Bayern Munchen, dan satu lagi dari Spanyol, Real Madrid. Jadi satu-satunya wakil yang tersisa di perempat final Liga Champions kali ini hanya Real Madrid, dan kebetulan adalah juara bertahan. Jadi belum akan ada juara baru di Liga Champions musim ini. Belum tahu ya, karena tergantung Real Madrid sejauh apa langkah mereka. Nah, kemarin drawing sudah dilakukan di representasi dari pemain atau mantan pemain itu ada Hamid Altintop kalau nggak salah ya, yang berewokan, sama juga Patrick Kluivert. Dan sebelum kita bahas hasil dari drawing tersebut, ada satu hal yang menarik kalau lu ngikutin kemarin proses drawingnya. Jadi setiap Altintop ngambil bola, itu selalu tim kuat yang muncul. Ya kalau nggak salah tuh dia pertama kali ngambil itu keluar Real Madrid. Kemudian dia ngambil lagi keluar Man City kalau nggak salah ya. Terus Milan sama Inter Milan. Pokoknya tim-tim kuat yang selalu diambil bolanya Altintop. Kemudian kalau yang diambil sama si Patrick Kluivert, selalu yang tim-tim yang relatif lemah. Kecuali mungkin Munchen ya. Jadi makanya Munchen ketemu sama Manchester City. Gua nggak tahu apakah memang kebetulan atau memang ada isu-isu lama bola-bola panas yang sering digaungkan. Itu hanya sedikit trivia lah. Tapi kembali kita ke hasil drawing Liga Champions. Ya ini banyak fakta-fakta ataupun hal yang menarik yang bisa kita bahas di sini. Ya tadi udah gue gambarin wakil-wakil dari negara-negara yang ikut itu lumayan unik ya, lumayan tidak umum gitu, karena musim ini tampaknya yang paling banyak memiliki wakil di kompetisi Eropa itu Italia. Ya 3 di Liga Champions, 2 di Europa League kalau nggak salah ya. 2 di Europa League, AS Roma sama Juventus. Dan di konferensi ada satu lagi, gue lupa apa ya, Fiorentina kalau nggak salah ya, Lazio yang gugur. Nah tapi kita kembali akan bahas hasil drawing Liga Champions. Jadi yang menarik adalah jalur perempat final yang satu sisi ini lumayan berat ya. Pertama Munchen dan City ketemu, dan pemenangnya akan ketemu Real Madrid dan Chelsea. Ya ini jalurnya jalur neraka. Nah satu lagi jalurnya, ini jalurnya apa istilahnya, Via Dolorosa ya, jalurnya Italia. Jadi 3 tim Italia ada di pot bawah. Milan, Napoli itu ketemu, Benfica dan Inter Milan ketemu. Jadi 3 tim Italia numpuk di pot yang satu lagi. Ya ini by the way udah mulai hujan, anginnya agak gede, tapi it's okay ya, gue aman di sini. Nah dari hasil drawing Liga Champions ini, dari gambaran umumnya, pertama nggak akan ada all same nation final. Jadi nggak akan ada final dari satu negara yang sama. Ini yang gue suka ya, terlepas dari tadi ada indikasi bola panas, tapi yang jelas ini adalah adonan yang paling ideal menurut gue. Jadi nggak akan ada final satu negara. Ini yang paling gue nggak suka. Jangankan satu kota, satu negaranya nggak seru, apalagi kalau ada satu kota. Ini kan Milan sama Inter satu kota nih, bukan hanya satu negara. Jadi nggak mungkin dia akan di final. Mentok-mentok kalau dia lanjut terus, dia akan ketemu di semifinal. Nah kemudian juga soal pulkam atau pulang kampung. Jadi ada beberapa yang akan kembali ke klub lamanya atau menghadapi klub lamanya. Ya pertama dari Madrid, kita tahu Rudiger akan kembali ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Ya ini kita akan lihat bagaimana reception dari
pendukung Stamford Bridge yang saat ini akan sudah memulai hidup baru. Kemudian Courtois juga pernah di Chelsea, kita masih ingat. Kemudian yang paling menarik adalah di City dan Munchen. Ini paling banyak lalu lintas pemain di antara dua klub ini yang bertemu saat ini. Ya, mulai dari Pep, kita tahu mantan pelatih Munchen, kemudian ada Leroy Sané, kemudian juga siapa lagi? Gue jadi lupa tiba-tiba. Yang paling menarik adalah Joao Cancelo. Ini yang menjadi yang menjadi mungkin epicentrum perbincangan di drawing kali ini. Ya, kita tahu bagaimana Cancelo ini dalam tanda kutip dibuang gitu oleh Pep Guardiola, kemudian dipinjamkan ke Munchen, tapi ternyata gue nggak ngerti ya, apakah dia salah perhitungan atau apa, dan dia kembali akan ke Etihad untuk bisa jadi akan menjadi monster ya bagi City, karena gue pastikan dia pasti diajak berdialog sama Nagelsmann spesial untuk membongkar kekuatan dan kelemahan dari pasukan City, pasukannya Pep ya. Dan banyak yang bertanya-tanya apakah dia boleh main? Iya, karena kemarin juga kita tahu saat Munchen menghadapi PSG kan dia udah main juga, jadi nggak ada masalah. Dan memang aturan UEFA sekarang itu tidak boleh melarang pemain itu untuk tidak boleh main. Jadi nggak boleh misalnya gue pinjemin pemain ke klub B, lantas kalau klub B-nya ketemu klub gue, dia nggak boleh main, itu aturan itu nggak boleh. Jadi dia akan dipastikan akan tampil nanti membela Munchen ketika menghadapi City ketika leg 1 dan leg 2 berlangsung, walaupun dalam status pemilik pemain City ya. Nah kemudian Ancelotti juga, untung gue baru ingat ya, Ancelotti mantan pelatih Chelsea yang membawa juara tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah. Zamannya Florent Malouda dan kawan-kawan, ini juga akan kembali ke Stamford Bridge, tentunya akan membawa panji-panji Real Madrid. Ya, jadi ini menurut gua drawing yang sangat seru. Satu lagi gua akan bahas Milan dan Napoli ya. Jadi ini adalah langkah terjauh Milan dalam, kalau nggak salah dalam 11 tahun terakhir, mereka bisa kembali ke perempat final ketemu sama Napoli. Nah, sedikit gua akan singgung soal Milan dan Napoli sebelum ke Benfica dan Inter, terakhir gue tutup. Jadi yang menarik dari Milan Napoli adalah kemarin ada pernyataan dari Guardiola yang mengatakan Napoli ini adalah tim yang paling kuat dan paling dijagokan untuk juara Liga Champions. Kemudian ditimpali oleh pelatih atau kubu Napoli bahwa ini hanya cywar. Ya, tapi kalau gue melihat apa yang dikatakan Pep Guardiola itu tidak 100% salah, tidak 100% benar. Artinya memang Napoli luar biasa musim ini, dan ingat mereka di Serie A udah unggul cukup jauh sehingga mereka bisa fokus untuk di Liga Champions main. Ya, memang mereka belum juara, tapi 98% mereka akan bisa juara dalam waktu yang lebih cepat dari pekan ke-38. Jadi mereka bisa membagi fokus mereka lebih bulat begitu untuk menghadapi Milan ya. Ini akan seru nih, kita akan lihat kejutan siapa yang akan ke semifinal. Ya, Milan atau Napoli. Ya, dua-duanya kalau ke semifinal ini akan seru menurut gua. Akan ada sesuatu warna yang baru. Karena gua nggak tahu terakhir kali Napoli menang kompetisi Eropa kalau nggak salah mungkin sekitar tahun 90 ya, atau 89 atau 91 Piala Winners dulu bersama Maradona. Udah lama banget. Nah, jadi kita akan tunggu. Mungkinkah tahun ini akan menjadi tahunnya Napoli? Kita nggak tahu. Atau Milan bahkan. Oke. Terakhir gue tutup Benfica Inter Milan. Nah, kalau kalian yang masih ingat, Benfica ini adalah tim yang dikutuk dalam tanda kutip oleh Bela Gutmann. Bela Gutmann ini adalah pelatih Benfica di era tahun 50-60an lah. Orang Hungaria, keturunan Yahudi kalau nggak salah. Kemudian saat itu dia memenangkan sebuah trofi dan dia meminta untuk dibayarkan bonus karena dia berhasil membawa Benfica juara. Tapi ternyata klub itu tidak membayar. Akhirnya dia mengatakan Benfica tidak akan juara Eropa not in 100 years. Itu dia mengucapkan tahun 62 ya. Walaupun ada yang mengatakan simpang siur apakah benar atau tidak, tapi itu yang beredar di berbagai lini media. Kalau lu googling, memang gue udah dengar berapa kali, dan setelah itu beberapa kali mereka memang masuk final tapi gagal. Ya, tahun 2012 kalau nggak salah ya, lawan Chelsea 2014 di Turin. Mereka kalah padahal udah adu penalti kalau nggak salah ya. Iya, 2014. Bukan di Turin, ya di Turin, di Juventus Stadium atau sekalian Allianz Stadium. Jadi ada beberapa kali lah dia masuk final tapi gagal terus di final. Nah, kalau memang itu betul, tahun 62 itu dikutuk 100 tahun, berarti mereka baru bisa juara lagi tahun 2063. Nah, artinya
kalau kita lihat di drawingnya di grup yang Italia ini, di jalurnya Italia ini, maka kalaupun Benfica ke final bisa mengalahkan Inter Milan, kemudian melaju mengalahkan Milan atau Napoli, maka di final siapapun lawannya kemungkinan kalau kita mengikuti kutukan ini, yang juara akan menjadi pot yang di atas. Ya ini kita nggak tahu. Ya ini kan urban story ya. Ya boleh percaya boleh enggak. Yang pasti kalau gue pribadi, terlepas dari ada bola panas atau bola dingin, drawing kali ini sangat sempurna. Tidak akan ada final sesama negara, bahkan sesama kota, dan juga ya itu tadi kekuatannya agak lumayan merata, kecuali di pot yang atas ya, karena 3 tim yang sangat luar biasa. Munchen kita tahu udah juara banyak lah, kemudian Chelsea juga juara 2 kali Liga Champions, dan Real Madrid jawaranya Liga Champions harus berjibaku, dan Chelsea yang kejepit di sana. Tapi kita nggak tahu mampukah Chelsea kemudian bounce back ya dari tekanan yang bertubi-tubi dengan belanja yang luar biasa, dengan pelatih Graham Potter mereka yang dianggap flop, justru bisa membalikan semua ramalan orang. Kita nggak tahu. Oke, itu dia tadi pemaparan gue terkait dengan drawing perempat final Liga Champions. Mungkin lu punya pendapat tersendiri atau komen, silahkan tinggalin di bawah. Terima kasih udah nonton, salam sehat dan happy weekend.